Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya yang biasa teman-teman ya. Kita di sini sama-sama belajar mencari sesuap nasi ya. Entah itu dari mana saja, yang penting yang kita dapatkan itu halal. Itu teman-teman, mari kita belajar bersama. Kali ini saya akan sharing mengenai ini ya teman-teman ya. Kalian bagi yang mau belajar, silahkan kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tahu apa-apa yang saya upload, dan kalian juga akan mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru. Di era globalisasi yang seperti sekarang ini ya teman-teman ya, kita dalam mencari rupiah itu nggak harus keluar rumah, cukup di rumah aja kita bisa, dan di dalam rumah kita bisa kerja. Itu ya teman-teman ya, jadi jangan berpikiran pendek. Orang yang berpikiran pendek itu biasanya nggak akan maju. Gini teman-teman, di setiap orang pasti memiliki HP ya teman-teman ya, pasti itu, dan pasti juga memiliki yang namanya kuota. Itu teman-teman, itu yang jadi modal utama kita dulu untuk belajar. Kita melihat channel-channel orang yang sudah pada sukses, itu kita buat motivasi untuk diri kita supaya kita bisa seperti mereka. Bagaimana caranya? Itu pasti mereka akan sharing ya teman-teman ya, nggak mungkin enggak, pasti akan sharing. Kalau kita ikuti, pasti mereka akan sharing sedikit demi sedikit, pasti akan sharing. Kita simak aja dulu, kita intip caranya mereka, dan kita aplikasikan di kehidupan kita. Dalam menghadapi era globalisasi seperti ini, apalagi yang sekarang dituntut untuk bekerja dari rumah sama pemerintah, ya kita ikuti aja anjuran pemerintah, itu juga bagus ya. Apalagi ada musibah sekarang ya, virus corona ini. Jadi kita ya sebaik mungkin memanfaatkan waktu, bagaimana caranya kita tetap menghasilkan walaupun tetap di rumah aja. Begini teman-teman, saya akan sharing. Bagi kita ya, terutama saya ya teman-teman ya, saya sharing masalah saya sendiri. Saya dari dulu suka sama yang namanya itu internet, yang namanya online, semuanya itu saya suka. Jadi walaupun basic saya bukan ada di IT ataupun sarjana, saya juga bukan sarjana ya teman-teman ya, saya hanya lulusan STM itu ya. Tapi kenapa saya juga kok bisa online gitu kan, bisa apa, belajar online, belajar multimedia, bagaimana caranya itu kan. Nah itu simaklah video ini sampai selesai supaya kalian juga mendapat pencerahan dari sini. Kalau saya orangnya begini teman-teman, kalau saya mempelajari sesuatu ya kan, itu saya lihat itu dari nol dan saya simak sampai selesai. Itu nanti saya akan dapat manfaatnya di situ. Saya akan paham itu di situ. Tapi kalau saya hanya intip itu video, entah itu video ya, apa berita, itu cuman saya lihat cuman depannya saja, itu nggak mungkin saya paham gitu ya teman-teman ya. Apalagi udah kelihatan ya, maksudnya begini, kelihatan inti dari apa yang dimaksud dalam video itu langsung kita tinggalkan video itu jelas-jelas kita akan gagal paham juga. Tapi kalau kita simak sampai selesai, itu kita akan paham 100%. Itu ya teman-teman ya. Jadi orang belajar itu menyimak dari awal sampai akhir.
itu pasti akan paham. Siapapun orangnya pasti akan paham. Itu ciri-ciri orang yang memiliki sesi pemahaman tingkat tinggi. Itu ya teman-teman. Jadi menyimak video orang dari nol itu sampai selesai. Apalagi kalau kita sebagai YouTuber ya kan. Saya sendiri ya kan di sini saya nominasikan saya di sini YouTuber pemula aja lah ya. YouTuber pemula, kita sama-sama pemula di sini. Ataupun yang sudah mahir itu tetap aja belajar setiap hari ya teman-teman ya. Kalau kita berhenti belajar ya kita nggak akan update. Itu ya kudet namanya, kurang update. Kalau sudah bisa itu tetap belajar terus gitu. Belajar dari step by step itu tetap belajar terus. Jadi kita itu tanpa berhenti belajar. Karena tuntutan zaman itu kan kita dituntut setiap hari, setiap tahun, bahkan ganti tahun itu semuanya pasti update ya teman-teman ya. Kalau kita nggak ikut update ya nanti jadinya kudet ya, kurang update. Ini teman-teman, saya akan sharing mengenai di sini tentang internet marketing. Bagi siapa aja yang memiliki basic internet marketing ya teman-teman, itu pasti mereka akan bisa yang namanya berjualan online. Jualan online apa saja itu, ya kan? Entah mulai dari barang murah sampai barang yang mahal. Tuh, pasti bisa. Kalau di sini saya akan sharing mengenai barang-barang yang pernah saya jual sampai saat ini. Ini ya teman-teman ya. Ini saya kasih contoh 2. Ini udah saya kasih label JNE karena udah waktunya kirim ya. Ini ya teman-teman. Kalau dalam dunia internet itu ada yang namanya SEO ya teman-teman ya. Ada juga LBO. Itu kalau saya pahami seperti itu. Ya nggak tahu juga kalau kalian memahaminya seperti apa gitu ya. Kalau yang namanya SEO, barang orang mengetik apapun di Google ya teman-teman ya. Di Google entah di Facebook, di Instagram atau di mana-mana, yang penting itu di internet. Itu minimal kita mendapatkan ranking pertama, kedua, ketiga di halaman pertama itu ya. Di halaman pertama video kita ada, nama barang kita ada, itu ya teman-teman ya. Itu namanya SEO, optimasi mesin pencari ya. Jadi walaupun orang mengetik apapun itu barang kita ada, video kita juga ada di situ itu ya teman-teman. Terus LBO, kalau LBO itu lokal, masalah lokal kita kayak saya ini ya, saya juga masukkan ke LBO juga. Jadi setiap customer saya yang mau datang juga pasti tahu itu ya, saya ada di mana itu tahu. Itu teman-teman, itu namanya LBO. Itu jadi peluangnya juga besar gitu kan. Semua mengetik apa gitu kan, saya juga ada gitu. Itu slogan, yang penting slogan kita tetap belajar bersama dan tetap belajar gitu ya teman-teman ya. Belajar itu seumur hidup, jangan berhenti belajar. Kita juga update juga seumur hidup, jangan sampai kita nggak update, nanti ketinggalan. Kalau ketinggalan wah bisa lama lagi ya teman-teman ya untuk mengejar sesuatunya. Terus gini, kalau pemikiran orang zaman dulu kan begini ya teman-teman. Orang zaman dulu itu berpikiran seperti ini. Biarkan saya yang bodoh, yang penting anak saya pintar. Itu cara pemikiran yang salah. Yang benar itu seperti ini teman-teman. Kalau saya pintar, anak saya lebih pintar dari saya, itu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau saya pintar, anak saya kurang pintar, saya akan pintarkan anak saya. Gitu.
saya akan ajari anak saya bagaimana caranya supaya bisa seperti saya. Itu kan. Tapi kalau anak saya lebih pintar, berarti bagus. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan berpikir ke belakang, berpikirnya itu ke depan. Kita harus pintar dulu. Kalau kita pintar, kita ajari anak kita ya kan, supaya bisa jadi anak pintar dan lebih pintar. Gitu. Jadi jangan menyerah. Itu aja teman-teman ya. Salam dari saya, semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Bagi yang ingin mencari peluang, itu bisa di sini ya kan. Saya akan sharing peluang-peluang apa aja yang bisa kita dapat. Segini dulu ya teman-teman, karena ini waktu juga udah sore. Kita juga mau ke JNE juga kan, mau ngirim ini ya ke JNE dulu. Kita juga offline ya teman-teman ya, selain online juga offline. Jadinya ya gini, mata ini gini hitam. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.